Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Mino, dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian aljabar. Sebelum menyimak, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Ya, supaya tidak banyak basa-basi, saya akan mulai untuk penjelasannya. Baik, saya akan mulai ngebahas tentang perkalian aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian bentuk aljabar itu ada perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3. Nah, ini yang pertama. Jadi perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3. Nah, untuk sembarangan nilai X, Y, dan K maka berlaku. Nah, ini yang pertama, yang ini ada A kali X tambah K ya. Ini itu adalah perkalian suatu bilangan dengan dua suku. Nah, ini ada dua ya, ada X dan K. Yang ini perkalian suatu bilangan dengan tiga suku ya, atau suku 3. Nah, ini. Nah, caranya dapat dari mana AX tambah AK? Ini penyelesaiannya dapat dari sini. Caranya itu A kali X. Jadi yang di luar kurung dikali dengan dalam kurung. A kali X kemudian A dikali K. Yang ini juga sama. Dapat dari mana AX kuadrat tambah AY tambah AK? Yaitu A kali X kuadrat, A kali Y, A kali K. Dapatlah seperti ini. Nah, ini adalah cara pengerjaan suatu bilangan dikali dengan suku 2 atau dikali dengan suku 3. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. 2 kali 2X tambah 3. Hasilnya adalah 4X tambah 6. Nah, kita harus tahu dari mana ini hasilnya 4X tambah 6. 4X ini didapat dari 2 kali 2X. 6 didapat dari 2 dikali 3. Ini 2 kali 3 itu 6. Nah, inilah hasilnya 4X tambah 6. Kemudian contoh yang kedua. Sama ya, karena ini masih dua suku berarti 4 kali 3 yaitu 12X ya, karena di sini ada X, di sini X. 4 kali 7Y berarti 28Y. Nah, soal yang ketiga. Ada perkalian suatu bilangan dengan suku 3. Nah, ini perkaliannya dengan 3 suku ya. Nah, caranya sama. Ini kali ini, ya ini kali yang tengah, ya ini kali yang ujung. Nah, 12X kuadrat tambah 9Y kurang 15 ada hasilnya. Dapat dari mana ini? Kayak tadi ya, 12X kuadrat dapat dari 3 kali 4X kuadrat. Hasilnya 12X kuadrat. Ini 9-nya dari mana? 3 kali 3Y. Yaitu 9y. Yang ini dapat dari mana? 15. 3 kali 5 ya, jadi 15. Nah, maka hasilnya 12x kuadrat ditambah 9y dikurang 15. Oke, next. Untuk berikutnya ada tentang perkalian suku 2 dan suku 2. Kalau tadi perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3, kalau sekarang suku 2 dan suku 2. Nah, seperti ini. X tambah A dikali X tambah B. Maka cara pengerjaannya yaitu X dikali X tambah B tambah A kali X tambah B. Jadi yang ini. Nah, X dikali X, X dikali B. Nah, yang ini. Ya, yang ini A kali X, A kali B. Berarti yang ini. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Jadi kalikan yang di sini dengan yang di sebelah kanan satu persatu, jangan ada yang kelewat. Nah, kemudian ada rumus selisih 2 kuadrat. Nah, ini rumus selisih 2 kuadrat, yaitu jika A-nya angkanya sama, seperti ini, cuman yang dibedakan adalah tanda plus dan minusnya. Di sini ada X tambah A dikali X dikurangi A. Maka di sini ada rumusnya, yaitu X kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi yang X dikuadratin dikurang A, yang A dikuadratin. Ini rumusnya. Kemudian rumus kuadrat sempurna, yaitu jika X tambah A ya dikalikan, di sini ada berarti X tambahnya ada 2 ya, di kuadrat berarti. Maka rumusnya yang ini X kuadrat ditambah 2X ditambah A kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk kuadrat sempurna. Nah, ini cara pengerjaannya ya. Ini kalau untuk yang min nih, yang negatif. Ini kan yang plus, ini yang negatif. X dikurangi A dikali X dikurangi A, maka hasilnya sama kayak tadi ya, cuman di sini tandanya beda. Berarti X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Jadi yang ngebedainnya, kalau di sininya positif di kuadrat berarti positif semua. Kalau di sininya ada ya negatif ya atau kurang, maka di sininya jadi kurang.
ini tetap plus ya, karena negatif A di kuadrat tetap A ya, jadi positif kalau di kuadrat meskipun negatif di sininya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ada X tambah 2, X tambah 5 ya, ini dikalikan. Jadi X tambah 2 kali X tambah 5. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita gunakan konsep yang pertama ya, yang pertama yang X kali X, X kali B ya. Nah, yang ini kita gunakan konsep yang ini. Maka cara pengerjaannya, nah, X dikali X tambah 5 ini kan, karena di sini ini A, ini B, berarti ini B, ini B, berarti B-nya ada 5 kan. Nah, ini B5, berarti ini A 2. Nah, kita kalikan. Berarti X dikali X tambah 5, 2 kali X tambah 5. Berarti X kali X dapat X kuadrat. X dikali 5 didapat 5X. Nah, kemudian 2 kali X dapat 2X. 2 kali 5 dapat 10. Nah, setelah ini karena di sini masih ada variabel yang sama, yaitu ada 5x, ada 2x. Berarti di sini masih bisa dioperasikan. Berarti 5x tambah 2x adalah 7x. Nah, ini adalah hasil akhir. Dari sini tidak usah diselesaikan lagi karena di sini variabelnya sudah berbeda ya, maka ini adalah hasil akhir. Contoh berikutnya. Ada X tambah 3 dikali X dikurangi 3. Nah, ini menggunakan rumus tadi ya, selisih ya. Rumus yang ini nih. Rumus selisih 2 kuadrat. Kita gunakan rumus yang ini. Berarti di sini ada X kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita kembali lagi. Nah, oke. Kita pertama, tapi selain menggunakan itu, kita bisa menggunakan rumus ini juga ya, sama-sama saja. Nah, ini kita lihat caranya. Ada X tambah 3 dikali X kurangi 3. Nah, ini cara yang ini cuman agak panjang ya. Cara yang pertama, X kali X berarti X kuadrat. X dikali min 3 berarti min 3X. 3 kali X, 3X. 3 kali min 3 berarti min 9. Nah, setelah ini karena di sini ada variabel yang sama, yaitu min 3x tambah 3x berarti 0 ya, karena min 3 tambah 3 berarti 0. Maka tersisa x kuadrat dikurang 9 ya, ini hasilnya. Nah, atau menggunakan cara yang menggunakan rumus itu lebih simpel. Menggunakan rumus selisih 2 kuadrat, x tambah a, x dikurangi a. Ini berlaku jika sama-sama x dan a ya angkanya. Ini kan angkanya sama nih, a-nya. Ini 3, ini 3. Yang beda hanya tandanya, ini plus, ini kurang. Berarti caranya sama dengan yang ini. Bisa gunakan langsung x kuadrat dikurangi a kuadrat. X-nya berapa? X-nya kan di sini x ya, x kuadrat berarti x ya, x di kuadrat berarti x kuadrat. Karena di sini a-nya adalah 3, maka 3 kuadrat yaitu 9. Ini langsung hasilnya ya, x kuadrat kurang 9, ini juga x kuadrat dikurangi 9. Oke, next. Nah, ini untuk rumus, kita gunakan rumus kuadrat sempurna. Tetapi sebelum rumus kuadrat sempurna, kita juga bisa menggunakan rumus biasa ya, menggunakan konsep yang x tambah a kali x tambah b. Nah, ini cuman caranya agak panjang ya. X kali x berarti x kuadrat. X kali 4 berarti 4x. 4 kali x 4x. 4 dikali 4 16. Karena ini sama nih, variabelnya sama-sama x, berarti kita bisa menjumlahkannya. Berarti x kuadrat ditambah 4x tambah 4x tambah 16 menjadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Ini 8x dari 4x tambah 4x. Atau menggunakan rumus. Rumusnya yaitu rumus kuadrat sempurna, yaitu x tambah a kali x tambah a sama aja dengan gini, x tambah a di kuadrat ya, pangkat 2. Karena kan ini perkaliannya sama bilangannya, maka bisa diganti dengan pangkat 2. Yaitu rumusnya apa? X kuadrat tambah 2x tambah a kuadrat. Nah, kita lihat. Di sini kan x, ini x ya, ini a yang 4-nya. Di sini kan rumusnya ada x kuadrat berarti x di kuadrat. 2ax berarti 2 dikali a dikali x berarti 2
dikali A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 4, benar ya, A-nya 4. Ini X, berarti 2 kali AX, berarti 2 kali 4 kali X. Tambah A kuadrat, karena A-nya 4, berarti 4 di kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah 2 kali 4X, berarti yang kerjakan ini dulu. X kuadrat tambah 8X tambah 16. Dari mana? 8X, 2 kali 4X, yaitu 8X. 4 pangkat 2, yaitu 16. Nah, ini adalah cara yang menggunakan rumus kuadrat sempurna. Nah, contoh yang berikutnya yaitu X kurangi 5 dikali X kurangi 5 sama dengan, nah ini bisa juga menggunakan cara yang pertama seperti biasa, tetapi caranya agak panjang. Nah, X kurangi 5 dikali X kurangi 5 sama dengan X kali X kurangi 5 ya, min 5 kali X kurangi 5. Nah, ini X kali X berarti X kuadrat. X dikali min 5 berarti min 5X. Min 5 kali X min 5X, min 5 kali min 5 plus 25. Nah, karena di sini ada min 5X dikurang 5X, berarti karena di sini kita punya hutang lagi, berarti hutangnya makin banyak. Maka X kuadrat dikurang 10X tambah 25. Karena min 5X dikurang 5X adalah min 10, maka di sini kurang 10X ya. Ataupun menggunakan rumus kuadrat sempurna, yaitu X dikurangi A kali X kurangi A sama dengan X kurangi A kuadrat. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 2X tambah A kuadrat. Nah, ini untuk rumus hasilnya ya. Kita gunakan rumus yang ini. Berarti, nah langsung ke sini, X kuadrat dapat dari mana? Ini kan rumusnya X kuadrat. Kurang 2AX berarti dikurang 2AX. Berarti kurang 2 kali AX. Kali A kali X. Berarti min 2 kali 5X. Ini 5X dari mana? Ya, A kali X. Ya, ini A, ini X. AX berarti 5X. Tambah A kuadrat. Berarti min 5 kuadrat. Karena ini A-nya min 5, berarti min 5 kuadrat. Karena di sini ada perkalian, maka perkalian yang terlebih dahulu. Min 2 kali 5X berarti min 10X. Min 5 di kuadrat 25. Karena min 5 kali min 5 adalah positif. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25. Nah, itu dia penjelasan terkait materi tentang perkalian aljabar. Jangan lupa klik like, share, and subscribe juga supaya channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.